Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih merasakan nikmat sehat yang telah diberikan Allah, seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Tak lupa pula salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Nita Sofia, SPD MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Seterusnya kepada teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahda Umaira, selaku pembaca materi dan moderator, dan rekan saya, Rianti Hanafiah, selaku pembaca materi. Baiklah, kami akan menjelaskan materi mengenai sifat-sifat matematika ekonomi. Yang pertama, kita harus tahu dulu, apa itu matematika ekonomi dan non-matematika ekonomi. Yang pertama, matematika ekonomi itu merupakan suatu cabang ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari analisis ekonomi. Maksudnya apa? Jadi, maksudnya ilmu matematika ekonomi ini digunakan oleh para ahli ekonom atau ahli-ahli ekonomi untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang terkait dengan analisis ekonomi. Matematika ekonomi juga bisa digunakan pada ekonomi mikro, ekonomi makro, metode kuantitatif, ekonomi keuangan, dan lain-lain. Pada matematika ekonomi, simbol-simbol matematis yang digunakan contohnya seperti P atau price yaitu harga, C atau cost yaitu biaya, dan quantity, Q yaitu jumlah yang diminta. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya, non-matematika ekonomi atau bisa disebut matematika murni. Matematika murni adalah ilmu matematika asli. Seperti yang kita pelajari pada saat SD, SMP, maupun SMA. Dalam artian, ilmu matematika murni lebih fokus mempelajari teori-teori matematika. Contoh cabang ilmunya seperti fungsi, aljabar, deret, matriks, geometri, dan masih banyak lagi. Matematika murni juga menggunakan simbol-simbol yang umum seperti X, Y, dan Z. Selanjutnya, perbedaan mendasar antara matematika murni dan matematika ekonomi. Yang pertama, penggunaan simbol pada matematika murni biasanya menggunakan simbol matematika umum, misalnya X, Y, dan Z. Sedangkan matematika ekonomi, simbol yang digunakan sesuai dengan variabel ekonominya. Contohnya seperti price, cost, dan lain-lain. Yang kedua, pada matematika murni, nilai-nilai variabel bisa bernilai positif dan negatif. Sedangkan pada matematika ekonomi, nilai-nilai variabel selalu bernilai positif. Maksudnya apa? Jadi, maksudnya dalam matematika ekonomi tidak mengenal nilai variabel yang negatif. Jadi, secara geometri, nilai-nilai variabel ekonomi hanya berlaku pada kuadran pertama, yaitu bernilai positif. Selanjutnya yang ketiga, pada matematika murni, penggambaran sumbu price atau Pi pada bidang kartesius sebenarnya digambarkan pada sumbu horizontal. Sedangkan matematika ekonomi, penggambaran sumbu price dibuat pada sumbu vertikal. Jadi gimana? Itulah suatu hal istimewa dari matematika ekonomi. Tapi jika kita mengikuti aturan matematika murni, penggambaran sumbu Pi atau price seharusnya pada sumbu horizontal. Mengapa? Karena variabel Pi merupakan variabel bebas. Sebenarnya perbedaan matematika murni dan matematika ekonomi tidak banyak perbedaan. Namun, jika kita tidak memahami
konsep atau dasar dari matematika murni, tentu kita akan sulit dalam memahami dan mempelajari matematika ekonomi. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya Rianti Hanafiah. Kepada Rianti, disilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai teori ekonomi, matematika ekonomi, ekonometrika, dan statistika. Pertama, saya akan membahas mengenai teori ekonomi. Teori ekonomi itu bersifat kualitatif, tidak memberikan suatu ukuran angka yang jelas mengenai hubungan di antara dua variabel. Misalnya, jika harga suatu produk naik, maka jumlah yang diminta dari barang tersebut akan berkurang. Begitu pula sebaliknya. Jika harga suatu produk turun, maka jumlah yang diminta dari barang tersebut akan bertambah dengan asumsi variabel-variabel lain yang memengaruhi jumlah barang yang diminta adalah konstan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teori ekonomi hanya mengatakan hubungan yang negatif antara variabel harga dengan jumlah yang diminta. Selanjutnya, teori ekonomi dapat disederhanakan oleh seorang ahli matematika ekonomi menjadi bentuk matematis berupa fungsi Q sama dengan F dikali P. Dan kemudian diperjelas lagi menjadi persamaan linear, yaitu Q sama dengan A dikurang B dikali P. Jadi ahli matematika ekonomi ini menyederhanakan teori ekonomi yang bersifat kualitatif menjadi bentuk kuantitatif. Selanjutnya itu mengenai ekonometrika. Istilah ekonometrika sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Ragnar Frisch pada tahun 1933. Beliau itu merupakan seorang pakar ekonomi dan statistika yang berkebangsaan Norwegia. Ragnar Frisch mendefinisikan ekonometrika sebagai berikut. Terdapat banyak metode kuantitatif sewaktu menganalisis ilmu ekonomi, tetapi tidak satupun di antara metode kuantitatif tersebut dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dari yang lain untuk menerangkan ekonometrika. Oleh karena itu, ketiga faktor, yaitu teori ekonomi, matematika, dan statistika sama-sama penting untuk menerangkan hubungan kuantitatif dalam mempelajari ilmu ekonomi. Atau, secara sederhana, ekonometrika dapat kita artikan sebagai suatu aplikasi dari metode statistika pada ekonomi. Namun, tidak seperti pada ilmu statistika yang hanya terfokus kepada data statistik, ilmu ekonometrika merupakan gabungan dari teori ekonomi, matematika, dan statistika. Tujuan dari ekonometrika. Tujuan dari ekonometrika ada 3. Yang pertama itu verifikasi. Verifikasi berarti ekonometrika bertujuan untuk membuktikan atau menguji validitas teori-teori ekonomi. Yang kedua ada estimasi atau penafsiran, yang berarti ekonometrika bertujuan untuk menghitung nilai estimasi koefisien hubungan antar variabel ekonomi. Dan terakhir, yaitu forecasting atau peramalan, yang berarti ekonometrika juga bertujuan untuk meramal suatu variabel ekonomi tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya mengenai statistika. Statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Sedangkan statistik adalah kumpulan data berupa bilangan atau bukan bilangan yang disusun dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik yang menggambarkan suatu persoalan. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa statistik adalah data, sedangkan statistika adalah ilmunya. Statistika sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu statistika deskriptif. Statistika deskriptif berarti statistika itu merupakan statistika yang minat pengerjaannya itu mencakup cara-cara pengumpulan data, menyusun, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas. Sedangkan statistika inferensial merupakan statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan secara umum dari keseluruhan data. Terima kasih. Baiklah, hanya itu materi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.